Pak Heri bicara mengenai apa yang terjadi di India, terjadi Ya, tsunami COVID-19 di sana dalam tanda ya, kutip. Sejauh mana ini kemudian dapat memberikan dampak terhadap beberapa sektor manufaktur di Indonesia, mengingat India adalah satu market yang cukup besar untuk beberapa sektor manufaktur ya, Indonesia. Analisa Anda betul. seperti apa? Ya, jadi India ini kan merupakan penyumbang surplus neraca perdagangan terbesar bagi Indonesia, gitu ya. Jadi kita paling banyak itu dapat surplus dari India. Nah, salah satu yang paling besar produknya adalah kelapa sawit. Nah, dengan adanya gangguan di sana ya, dengan adanya COVID yang semakin tinggi, kemudian juga tentunya berdampak terhadap perekonomian mereka. Nah, tentunya yang dikhawatirkan adalah ada penurunan ekspor, ya, penurunan ekspor kita ke India dan penurunan impor bahan baku dari India. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita menjadikan sebuah pelajaran juga. Jadi kalau kita bergantung sama satu negara, ini kan juga kurang baik juga gitu ya ke depannya. Karena kita ingat tahun lalu ketika pertama kali COVID itu di China ya, maka volume perdagangan kita dengan China sempat menurun. Nah, kemudian kita juga kerepotan mencari pasar penggantinya. Nah, ini juga sama halnya dengan India. Jadi kalau kita cukup bergantung sama satu negara, khususnya untuk satu produk ya atau beberapa produk, tentu ini akan mengganggu stabilitas khususnya ekspor impor kita. Nah, diharapkan kita bisa segera mencari pasar alternatif lah seperti itu sih, agar bisa terus mengekspor produk-produk yang memang kita jadikan andalan untuk menyumbang surplus neraca perdagangan gitu. Baik, pengalihan pasar apakah serta-merta dapat mudah dilakukan, Pak Heri? Apa yang bisa dilakukan agar serapan dari produk-produk yang kemudian mungkin katakanlah tertahan karena memang terjadi eh, pandemi yang cukup parah di India sehingga menyebabkan ekonomi di sana mengalami pelemahan. Apakah Ya, pengalihan pasar itu mudah dilakukan dalam waktu yang ya. singkat tentunya? Ya, memang ini perlu waktu gitu ya. Tidak bisa dalam waktu sebulan 2 bulan, tapi setidaknya mungkin kurang dari setahun bisa ya. Karena kita harus bisa melihat selama ini negara-negara yang cukup bergantung dengan India ini negara apa saja. Misalnya China. China dalam hal ini banyak mengimpor produk tertentu dari India. Nah, kita bisa nggak ciptakan di Indonesia untuk menggantikan India gitu ya dalam suplai produknya ke China. Nah, inilah yang bisa kita petakan. Jadi kita pertama kita memetakan aliran perdagangan India ke beberapa negara mitra utamanya. Kemudian di situ kita ambil peluang. Kita bisa nggak menggantikan produknya. Nah, di sini kita bisa tawarkan pada negara-negara mitra utamanya India untuk menjadi penyuplai barang di sana. Nah, ini yang bisa kita lakukan sebenarnya. Nah, ini bisa dilakukan dalam waktu kurang dari setahun saya rasa. Kalau misalnya pemerintah membantu berbagai macam fasilitasi seperti itu ya. Ada komunikasi G2G, kemudian setelahnya dapat dilakukan secara B2B begitu ya. Ya, Ada komunikasi yang dibuka sebelumnya oleh pemerintah. ya, Baik, satu hal yang cukup juga menarik, Pak Heri, bagaimana sebetulnya dari data yang tadi kita sudah sampaikan di segmen sebelumnya. Vietnam mencatatkan sebagai sebuah negara yang PMI manufakturnya tertinggi dibandingkan negara-negara yang lain di bulan ya. Maret tahun 2021. Apa yang dimiliki oleh Vietnam dan apakah Indonesia dapat menyamai posisi Vietnam dalam hal pencapaian indeks PMI manufakturnya? Ya, indeks PMI manufaktur Vietnam ini tentunya untuk mendorong ekspor mereka karena Vietnam itu kan negara ASEAN yang sangat ekspor oriented ya. Kalau kita lihat rasio ekspor terhadap GDP-nya itu hampir sama gitu. Jadi mereka kalau tidak mengekspor maka tidak ada GDP-nya gitu. Kalau kita lihat kan hampir sama tuh GDP-nya rasio ekspor terhadap GDP. Jadi dengan adanya peningkatan PMI di Vietnam, nah tentunya ini adanya peningkatan ekspor Vietnam ke negara-negara mitra utama Vietnam. Nah, kalau kita lihat beberapa negara mitra utama Vietnam ini kan juga telah mengalami pemulihan gitu yang cukup baik lah, seperti mereka dekat dengan China, kemudian juga Vietnam juga telah membuka kerjasama perdagangan bebas dengan beberapa kawasan negara maju seperti Uni Eropa gitu ya, kemudian juga Amerika. Nah, inilah yang dimanfaatkan Vietnam untuk meningkatkan indeks PMI-nya seperti
seperti itu. Jadi mereka meningkat PMI-nya karena ekspornya meningkat gitu. Bukan seperti kita, kalau kita PMI meningkat untuk mengisi pasar dalam negeri. Karena kita orientasi, sebenarnya kita yang harus kita utamakan terlebih dahulu adalah orientasi market domestik. Kalau Vietnam kan market domestiknya tidak begitu banyak, mereka justru kejar di ekspor. Apa yang menjadi kendala sehingga pencapaian indeks manufaktur kita belum bisa seperti Vietnam? Ya, pertama yaitu tadi seperti contoh kasusnya seperti industri tekstil pakaian jadi. Ya, karena di saat terjadi peningkatan konsumsi ya, ada optimisme dari sisi konsumsi, di mana masyarakat saat ini misalnya mulai berbelanja lagi untuk khususnya produk-produk sandang, pangan. Nah, inilah yang harusnya bisa dioptimalkan kondisi ini oleh industri lokal. Nah, namun contohnya tadi ya, contoh kecil seperti kasus garmen. Nah, peningkatan konsumsi garmen oleh masyarakat ini tidak dioptimalkan oleh industri dalam negeri kita karena tadi masih bebasnya keran impor gitu. Apalagi impor ini ternyata banyak juga masuk melalui digital ya, melalui seperti e-commerce dan lain-lain, yang itu saya belum tahu ada nggak sih aturan-aturan terkait dengan aturan keselamatan kesehatannya gitu ya, aturan lingkungannya gitu, atau istilahnya aturan yang terkait dengan keselamatan konsumen dan kesehatan konsumen dan lingkungan. Nah, ini kan belum tahu aturan-aturan seperti itu. Ini yang harus menurut saya menjadi salah satu instrumen untuk bisa kita cegah gitu ya adanya impor yang cukup deras ini, karena ini bisa mengancam tadi itu industri kecil di bidang garmen. Baik, seperti yang Anda tadi sampaikan, sebetulnya salah satu cara untuk bisa meningkatkan indeks manufaktur Indonesia salah satunya adalah dengan kemudian tidak menjadi jagoan di kandang sendiri di pasar domestik, tapi kemudian prioritaskan pertumbuhan ekspor, banyak pasar ekspor yang dapat ditembus asal kita kemudian melengkapi diri supaya produk-produk manufaktur kita dapat bersaing di pasar global. Pak Heri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu Pak Heri. Ya, makasih Mas Vicky. Ya, sampai jumpa.